Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Kemal Bikis, NIM 17041040-115. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang portofolio dari studio perancangan arsitektur 6 saya, yaitu berjudul Aceh Museum Getanyo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di paling ujung Pulau Sumatera dan dikenal sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman keindahan alam dan budaya yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Sudah sekitar 16 tahun Aceh terjadinya bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004 silam, sehingga Aceh terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan tak hanya itu, semakin berkembangnya budaya era di zaman sekarang, tidak membuat keanekaragaman dari budaya tersebut ataupun filosofi dan kultur budaya Aceh termodifikasi, sehingga masih tetap dipertahankan budaya tersebut dan diabadikan oleh masyarakat Aceh sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa Aceh juga memiliki 18 kabupaten yang terdiri dari budaya, filosofi, dan karakter dari daerah masing-masing dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, di sini juga kita bisa tahu, museum ini juga kita bakalan buat dapat yang memamerkan dan melakukan edukasi kepada masyarakat yang sebelumnya belum memahami dan mengetahui budaya Aceh begitu baik, maupun itu dari filosofi dari karakter budaya pada setiap daerah Aceh. Dan kita juga dapat melakukan cara yang berbeda dan menarik yang dapat memberikan suatu tindakan atau kegiatan orang yang lebih mudah mengingat dan memahami akan budayanya tersebut. Sehingga di sini juga ada membuat ketertarikan pada rakyat awam maupun itu wisatawan yang tidak mengenal akan kebudayaan dan filosofi dari daerah Aceh, sehingga membuat mereka itu paham akan banyaknya keanekaragaman dari khasnya dari daerah Aceh, baik itu dari tariannya, makanannya, minuman, kearifan lokal, rumah adat, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya pembuatan museum ini yang akan difungsikan sebagai tempat edukasi dan pameran yang mengandung unsur kultur budaya dan filosofi dari daerah Aceh, maka dari itu saya ingin melakukan perancangan pembangunan Museum Aceh. Dan selanjutnya adalah tujuan, di mana dapat kita pahami di sini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah dapat melakukan edukasi bagi para wisatawan dan masyarakat yang masih belum memahami dari adat istiadat, kearifan lokal Aceh maupun budaya Aceh. Dan selanjutnya ini adalah dapat memberikan suatu potensi hal yang menarik dalam mengunjungi museum tersebut dan dapat juga memikat sesuatu hal yang menarik oleh para wisatawan itu untuk mengunjungi museum tersebut. Dan yang selanjutnya adalah dapat memberikan dan menginformasikan hal yang menarik dari ciri-ciri khas budaya tersebut. Selanjutnya adalah memberikan hal yang secara rinci dan menarik untuk disampaikan dalam pesan-pesan tentang kearifan lokal budaya, karakteristik budaya, dan simbol budaya Aceh. Dan yang paling terakhir adalah dapat memberikan kesan dan pesan yang disampaikan oleh pihak museum tersebut dari unsur kultur budaya dan kearifan lokal daerah Aceh. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana bagaimana cara kita untuk melakukan penjabaran dari filosofi kultur budaya Acehnya ini akan diterapkan pada rancangan desain bangunan museum yang akan diciptakan. Yang kedua adalah bagaimana cara merespons skema yang telah dibuat dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah diterapkan pada penyesuaian tema. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menerapkan kultur budaya yang akan diterapkan pada setiap desain yang akan dibuat. Dan yang keempat adalah bagaimana cara mengatasi dan mengatur zonasi bangunan dan land use yang dapat mengakibatkan lingkungan sekitar ataupun dampak dari bangunan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara merespon pencapaian sirkulasi, aksesibilitas, dan orientasi bangunan yang akan dibangun. Dan yang terakhir adalah dampak apa saja pada perancangan bangunan museum ini yang diberikan oleh masyarakat sekitar dan nilai dari perancangan kota.
Berikut adalah studi literatur. Di sini akan saya jelaskan tentang uraian judul tugas, di mana menurut International Council of Museum, museum adalah institusi permanen nirlaba melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata tersebut kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, mau itu pendidikan ataupun kesenangan. Dan yang selanjutnya adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1, museum itu adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil dari budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi kesimpulannya itu adalah museum itu merupakan sarana yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, perawatan, dan pameran benda-benda yang patut dapat perhatian umum, baik dalam bidang sejarahnya, seni, dan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya ini adalah persyaratan untuk mendirikan sebuah museum, di mana di sini ada lokasi museumnya itu berada di tempat yang strategis dan sehat. Dan yang kedua adalah bangunan museum. Bangunan museum juga dapat berupa bangunan baru ataupun memanfaatkan gedung-gedung lama yang hasil dari konservasi yang harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi agar koleksi museum tersebut tetap lestari. Bangunannya museum ini juga minimal dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah bangunan pokok ataupun pameran tetap, pameran temporer, auditorium, kantor, laboratorium, konservasi, perpustakaan, bengkel preparasi, dan ruang penyimpanan koleksi, dan bangunan penunjang lainnya. Dan yang selanjutnya ini adalah koleksi museum. Koleksi museum di sini ada beberapa syarat mutlak dan merupakan rohnya sebuah museum, maka syarat koleksinya itu harus memiliki satu, yaitu adalah memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai ilmiah, mau itu juga termasuk dengan nilai estetika. Dan yang kedua adalah harus diterangkan bagaimana asal-usul dari secara historisnya, mau itu geografis dan fungsionalnya. Dan yang ketiga ini adalah harus dapat dijadikan monumen jika benda tersebut berbentuk bangunan yang berarti juga mengandung nilai sejarah. Dan yang keempat ini adalah dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal secara historis dan geografis, genus atau periodenya. Dan yang selanjutnya ini adalah harus dapat dijadikan dokumen apabila benda tersebut berbentuk dokumen dan dapat dijadikan bukti sebagai penelitian ilmiah. Dan selanjutnya adalah harus merupakan benda yang asli, bukan tiruan. Dan yang selanjutnya harus merupakan benda yang memiliki nilai keindahan ataupun masterpiece. Dan yang terakhir adalah harus merupakan benda yang unik, yang tidak ada duanya. Dan selanjutnya ini adalah peralatan museum, di mana museum juga harus memiliki sarana dan prasarana museum berkaitan erat dengan kegiatan pelestarian seperti vitrin, sarana perawatan koleksi, seperti AC, dehumidifier, dan pengaman seperti CCTV, alarm sistem, dan lain-lainnya. Di sini saya mengambil sumbernya itu adalah dari Muhammad Amil Sutarga, yaitu adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum pada tahun 1997. Selanjutnya ini adalah beberapa museum yang dapat diklasifikasikan dalam 6 kategori menurut ICOM. Yang pertama adalah museum khusus, yang kedua adalah museum iptek, yang ketiga adalah museum ilmu alam, yang keempat itu adalah museum nasional, yang kelima itu adalah museum sejarah dan arkeologi, dan yang terakhir adalah museum seni. Selanjutnya ini adalah menurut penyelenggaraan museum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adalah
museum pemerintah, dan museum swasta. Dan selanjutnya adalah berdasarkan tingkatan koleksinya, di mana museum nasional yaitu museum yang memiliki benda koleksi dalam taraf nasional ataupun dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua adalah museum regional, yaitu museum yang benda koleksinya itu terbatas dalam lingkup daerah regional. Dan yang terakhir adalah museum lokal, yaitu museum yang benda koleksinya itu hanya terbatas pada hasil budaya daerah tersebut. Dan selanjutnya ini adalah tugas, di mana tugas dari museum sendiri terbagi dari atas 4, yaitu adalah pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah, pusat penyaluran ilmu dan untuk umum, dan yang ketiga itu adalah pusat penikmatan karya seni, dan yang keempat itu adalah pusat perkenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa. Nah, di sini ada menurut IKOM fungsi dari museum, di mana fungsi yang pertama itu adalah tempat pengumpulan dan pengamanannya warisan budaya dan alam. Dan yang kedua adalah tempat dokumentasi dan penelitian ilmiah. Dan yang ketiga adalah konservasi dan preservasi. Dan yang keempat itu adalah media penyebaran dan penyeretan ilmu untuk umum. Dan yang kelima, tempat pengenalan dan penghayatan kesenian. Dan yang keenam itu adalah media perkenalan budaya antar daerah dan antar bangsa. Dan yang selanjutnya, di mana merupakan cerminan pertumbuhan antar peradaban umat manusia. Dan yang selanjutnya adalah pembangkit rasa bertakwa dan bersyukurnya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah visualisasi warisan budaya dan alam. Nah, di sini ada organisasi dan ketenagaan. Di sini ada terbagi atas 7 bagian, yaitu terdiri dari administrasi, konservasi, edukasi, perpustakaan, penyajian, masyarakat, dan koleksi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari foto kegiatan apa-apa saja yang dilakukan di museum dari beberapa bagian bidang-bidang yang organisasi dan ketenagaan museum. Berikut adalah museum sejarah. Jadi, museum sejarah ini merupakan definisi dari museum yang memberikan edukasi terhadap sejarah dan relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. Sehingga museum jenis ini juga memiliki koleksi yang beragam, termasuk dokumen, artefak, seni, dan benda arkeologi lainnya. Nah, museum sejarah ini juga mencakup pengetahuan sejarah dan kaitannya dengan masa kini dan masa depan, sehingga beberapa di antara museum ini juga memiliki benda koleksi yang sangat beragam, mulai dari dokumen, artefak, dan dalam berbagai bentuk benda bersejarah yang terkait dengan event sejarah tersebut. Selanjutnya ini adalah museum yang bertemakan sejarah ini dan kebudayaan suatu kota. Pada jenis museum ini juga memiliki karakteristik ruang-ruang pamerannya itu berhubungan erat dengan objek-objek yang bernilai sejarah. Selain itu, hal-hal berkaitan dengan bidang etnologi, antropologi, seni, dan kerajinan. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang uraian tema wajib, di mana uraian temanya itu adalah cultural symbol. Nah, dari kutipan dari Garna 1996 1158 mengatakan kebudayaan itu merupakan bukan hanya satu kategori gejala belaka, tetapi kebudayaan itu adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis serta memahami berbagai tingkah laku dan tindakan manusia. Dari segi kebudayaan, Aceh itu merupakan sebuah daerah yang multikultural, di mana multi etnik, agama, ras, dan golongan. Sehingga akibat dari percampuran ini melahirkan kemajemukan budaya yang mengantarkan kepada perbedaan sebagai pelaksanaan sikap perilaku berbagai kelompok masyarakat di seluruh Aceh. Berikut merupakan pengertian dari kebudayaan itu sendiri, bergantung pada aspek kehidupan masyarakat secara teoritis
yang dianggap pokok untuk pemahaman perilaku warga masyarakat. Berikut merupakan adalah kutipan dari Ali 2013. Selanjutnya ini adalah simbol. Menurut WJS Purwadarwinata tahun 1976 mengatakan kata simbol itu berasal dari kata Yunani yaitu adalah simbolon, yang berarti tanda atau ciri yang memberitahu sesuatu hal kepada seseorang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa simbol itu merupakan lambing yang sesuatu yang seperti adalah tanda, lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu. Sehingga simbol tersebut juga menandakan sebagai suatu daerah dan wilayah seperti daerah Aceh yang memiliki berbagai makna simbol yang dapat kita nyatakan sebagai kebudayaan daerah Aceh itu seperti rumah Aceh yang merupakan salah satu dari simbol kebudayaan Aceh yang menandakan sebagai rumah adat Aceh. Ini selanjutnya adalah studi banding. Yang pertama studi banding saya yaitu adalah Museum Liang ataupun CROX, di mana bangunan ini merupakan bangunan museum yang berlokasi di Tiongkok pada tahun pembuatan peresmian itu adalah tahun 2019. Luasnya itu adalah sekitar 19.000 meter persegi dan arsiteknya itu adalah CROX, di mana Museum Liang ini merupakan museum sejarah yang terletak di sudut tenggara Taman Danau Yan di distrik Perkotaan Baru, di mana menghubungkan ruang publik perkotaan dengan alam yang baru, sehingga garis organik berada di pegunungan bergelombang membentuk musik merdu di hutan pegunungan, sehingga sikap terbuka penyambutan orang-orang di segala arah, kombinasi sempurna antara medan yang menceritakan tentang budaya lanskap dan menciptakan kehidupan posisi oriental. Di sini ada alat musik Cina yaitu adalah Jiaoweiqin, merupakan salah satu simbol budaya Liang, yaitu merupakan salah satu asal muasal dari membangunnya temperamen kota dari arsitek C.R. Lin ini menciptakan konsep dan latar belakang dari cerita ini semua yang akan diubah dari sejarah kuno menjadi bentuk bangunan arsitektur. Dan selanjutnya ini adalah di sini dari sudut pandang oriental, arsitekturnya itu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan alam yang terdiri dari ruang dalam dan luar, sebuah ruang yang menghubungkan manusia, bumi dan alam semesta, dan tim yang sudah mempertimbangkan hubungan antara melodi dan alam, interaksi manusia dan arsitektur, yang menyampaikan proses visualisasi puitis budaya dari indera kehidupan bangunan tersebut. Sehingga konsep ini didesain berisi dari visualisasi dan skenaris, Hang dan Sing, dan yang selanjutnya ini adalah Lizuang yang artinya mengalir, dan membantu menciptakan diskusi tentang apa itu ruang esensial dan apa itu arsitektur oriental. Berikutnya ini adalah studi banding, yaitu adalah layoutnya. Di sini dapat kita lihat. Selanjutnya ini adalah layout yang ini adalah lantai satunya, dan ini adalah lantai 2, dan berikutnya ini adalah lantai yang paling terakhir, paling atas. Dan selanjutnya ini adalah beberapa hasil dari kerja gambar mereka, yaitu adalah potongan dari section 11 dan section 22. Nah, selanjutnya ini adalah studi bandingnya itu adalah Museum Tsunami, di mana museum ini juga dapat kita lihat, dapat juga kita rasakan secara langsung, yaitu berada di lokasi Banda Aceh sendiri.
Arsiteknya itu adalah Ridwan Kamil. Tahun proyeknya itu pada tahun 2007 dan luas lahannya itu adalah 1000 meter persegi. Di mana ide dasar dari Museum Tsunami ini sendiri berasal dari Rumah Panggung Aceh yang merupakan sebagian respon arsitektur yang masa lalu dalam menghadapi bencana. Nah, bentuk bukit penyelamatan pada bangunan juga sebagai implementasi dari antisipasi terhadap bahayanya tsunami di masa yang akan datang. Di sini dapat kita lihat adalah rumah Aceh yang berhubungan dengan Escape Hill dan berhubungan dan membentuk seperti Museum Tsunami yang sekarang. Nah, di sini konsep perancangannya itu ada dari beberapa konsep. Yang pertama itu adalah Rumah Adat Aceh, Bukit Penyelamatan, Gelombang Laut, Tarian Khas Aceh, Cahaya Tuhan, dan Taman untuk Masyarakat. Nah, sedangkan pada fasad bangunan ini, konsep tarian khas Acehnya itu adalah tarian saman, di mana tari saman itu melambangkan kekompakan dan kerjasama antara manusia yang diterjemahkan menjadi interior bangunan tersebut. Selanjutnya ini adalah di mana Museum Tsunami ini bentuknya itu juga dapat mempresentasikan bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan, di mana dalam Islam dikenal sebagai hablum minallah dan hablum minannas, di mana tanda panah ke atas itu adalah menggambarkan hubungan kita kepada Allah, dan sedangkan arah yang horizontal itu merupakan hubungan kita kepada manusia, sama manusia. Dan selanjutnya ini adalah beberapa bentuk fasad Museum Tsunami yang dapat diambil dari bentuk seperti ombak. Nah, ataupun seperti gelombang, di mana menyerupai gelombang yang dianalogikan sebuah epicenter ataupun pusat perputaran air dari gelombang laut tsunami yang sekaligus merupakan pengingatnya akan momen dari bahayanya musibah tsunami. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari keseluruhan bangunan museum tsunami yang dianalogikan dari bentuk seperti kapal. Bentuk ini juga dimaksud sebagai building as a moment, di mana fasadnya itu adalah dianalogikan dari tarian saman tersebut. Selanjutnya ini adalah Museum Aceh, di mana Museum Aceh ini merupakan rumah Aceh yang memiliki corak rumah tradisional yang sudah ada sejak zaman dulu yang digunakan oleh masyarakat Aceh, di mana rumah ini juga sudah ada pada zaman kerajaan sampai sekarang, sehingga corak-corak rumah Aceh ini masih tetap ada, tetapi mulai jarang untuk ditemukan nilai aslinya itu. Nah, di sini Museum Aceh ini ada beberapa item yang dapat kita expose, yaitu adalah panggungnya itu sekitar 2 meter setengah sampai 3 meter, yang fungsinya itu adalah panggung bawah rumah itu biasanya tuh multifungsi, di mana tempat penyelamatan dan sebagai tempat penyimpanan segala sesuatu, sehingga juga bisa kita sebagai lokasi dari aktivitas sehari-hari orang dewasa dan anak-anak. Bahkan kaum ibu-ibu yang menerapkan ataupun melakukan aktivitas menumbuk beras pun mereka melakukannya di bawah rumah, yang dapat kita lihat langsung di Museum Aceh sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah tangga. Tangga di rumah Aceh ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana jumlahnya itu ganjil. Angka ganjil juga merupakan dari khas dari sulit yang akan ditebak, di mana jumlahnya itu dalam sepekan itu adalah ganjil, jumlah langit juga ganjil, jumlah lapisan bumi juga ganjil. Karena itulah orang Aceh suka dengan angka yang bersifatnya itu ganjil. Dan selanjutnya ini adalah pintu, di mana bagian atas pintu itu juga diberikan balok melintang untuk menandakan setiap orang yang akan masuk ke rumah terlebih dahulu untuk kita melakukan hormat kepada tuan rumah seperti menundukkan kepala, di mana hal ini juga mengandung makna bahwa setiap tamu juga harus menaruh hormat yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada tuan rumah untuk mengantisipasi untuk tamu tersebut
melakukan mendongakkan kepala ataupun sifat yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ini adalah peletakan tangga ataupun rinjen, di mana kemudian peletakan ini juga tidak boleh di depan orang sholat, di mana sehingga tangga tersebut sengaja diletakkan di ujung timur, di mana di bagian bawah kolong rumah, sehingga berfungsi sebagai titik batas yang boleh didatangi oleh tamu, bukan anggota keluarga. Apabila di rumah tidak ada anggota keluarga yang laki-laki, maka pantang dan tabu itu adalah istilah dari bahasa Aceh, di mana bagi tamu yang bukan keluarga dekat ataupun bukan muhrim dilarang untuk naik ke rumah. Dan selanjutnya itu adalah bubong ataupun atap rumah, di mana bagian sisi atas rumah Aceh itu berbentuk segitiga. Atap rumahnya itu mengerucut sehingga tampaknya tuh lancip ke atas, bentuk atap rumah yang lancip. Dan selanjutnya ini adalah rumah Aceh ini memiliki orientasi di mana yang menghadap ke timur dan barat, yang artinya itu adalah salah satunya itu adalah menghadap ke kiblat, di mana desainnya itu sengaja diletakkan posisinya itu ke arah barat agar bertujuan untuk melakukan bertujuan itu adalah keselamatan dari angin badai yang akan menimpa masyarakat Aceh. Dan selanjutnya ini adalah material atap, di mana rumah Aceh ini menggunakan atap rumbia sebagai rumah yang ringan sehingga tidak menambah beban rumah. Dan daun rumbia ini juga mendatangkan hawa sejuk pada seisi rumah, sehingga konstruksi yang pada atap tersebut juga diikat dengan talo pawai ataupun talo pawai itu adalah sehingga suatu waktu ketika terjadinya musibah kebakaran, tali tersebut cukup hanya dipotong untuk antisipasi penyelamatan dari masyarakat ataupun pengguna dari rumah Aceh tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah makna dari warna ukiran ataupun ornamen di rumah Aceh. Di sini adalah warna kuning merupakan orang Aceh itu sebagai karakter yang kuat, hangat, sekaligus memberikan nuansa cerah. Dan selanjutnya adalah merah, itu merupakan warna yang dipilih untuk melengkapi garis ukiran rumah Aceh, di mana memiliki makna emosi, berubah-ubah, naik turun, dan gairah, senang, dan semangat. Dan selanjutnya ini adalah hijau, merupakan warna tumbuhan, di mana warnanya itu pada sebelumnya itu masak, hijau yang merupakan daun yang memiliki makna unsur tersirat itu adalah kesuburan. Dan selanjutnya ini adalah tolak angin, di mana pada bagian segitiga yang menghadap ke timur dan barat itu juga dilengkapi dengan komponen tulak angin yang bentuknya itu adalah berlubang-lubang. Itu bukan hanya sekedar lubang, tetapi melainkan lubang yang diukir dengan berbentuk hati, segitiga, bintang, dan berbentuk lain-lainnya, sehingga fungsinya itu adalah merupakan jalurnya siklus rongga angin tersebut yang berfungsi sebagai keindahan. Selanjutnya ini adalah filosofi warna dan motif rumah Aceh. Nah, motifnya itu lebih kepada sikap dan pandangan hidup orang Aceh tersendiri, di mana motif yang di sini adalah ada 4, yaitu adalah motif keagamaan, motif flora, motif keagamaan, motif flora, dan motif yaitu fauna. Di mana motif keagamaan itu adalah seperti kaligrafi yang banyak kita temukan di rumah-rumah Aceh, yaitu adalah bertulisan nama Allah dan Nabi Muhammad sendiri dalam menggunakan bahasa Arab. Dan selanjutnya ini adalah motif keagamaan, motif flora, di mana motifnya itu lebih tercondong kepada bentuk-bentuknya itu tumbuhan, baik itu akar, bunga, batang maupun daun. Dan selanjutnya ini adalah motif keagamaan, motif flora, di mana pada rumah Acehnya itu berada pada pucuk rebong ataupun pucuk rebung bambu, yang maksudnya itu adalah hidup bermula dari rebung
lalu berproses menjadi bambu. Itu merupakan suatu pepatah. Dan selanjutnya inilah motif fauna, di mana motif ini bercorak hewan unggas yang disukai oleh masyarakat Aceh secara umum seperti merpati dan balam untuk perkutut ataupun perkutut. Nah, di sini adalah merupakan peta dari rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2029 sampai 2029. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu maksudnya dari definisi ruang wilayah Kota Banda Aceh, di mana dia terbagi atas 3, yaitu adalah KDB, KLB, dan ketinggian bangunan. Di mana KDB itu memiliki pengertian sebagai angka perbandingan antar luas dasar bangunan dengan luas lahan di mana bangunan tersebut bersangkutan dengan dibangunnya bangunan tersebut, sehingga besaran koefisien dasar bangunan itu dapat ditentukan beberapa faktor antara lain seperti kepadatan penduduk, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, jenis penggunaan bangunan, dan beberapa faktor lainnya. Berikut itu adalah kutipan dari RT RW Banda Aceh 2009 sampai 2029. Nah, di sini adalah koefisien lantai bangunan, yaitu adalah KLB, merupakan angka yang perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan tersebut dengan luas lahan yang luas couplingnya itu di mana bangunan tersebut berada. Sehingga koefisien lantai ini memiliki kaitan dengan koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan. Nah, selanjutnya ini adalah ketinggian bangunan, di mana ketinggian bangunan ini memiliki pengertian jumlah lantai maksimum yang diperbolehkan dalam satu kawasan, sehingga kriterianya itu merupakan penetapan ketinggian bangunan yang memiliki keterkaitan dengan penetapan dari si KDB dan KLB. Nah, di sini adalah garis sempadan bangunan, di mana adalah jarak antar batas luas daerah milik jalan Damija dengan dinding luar dibangun persil. Selanjutnya ini adalah tetap peta rencana pola ruang. Berikut adalah peraturan bangunan setempat rencana tata ruang guna ruang wilayah Kota Banda Aceh. Berikut adalah peraturan bangunan setempat RT RW. Di sini kan area area site ini merupakan tempat kawasan pariwisata, di mana pasal 58 tentang kawasan pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan sejarah, serta wisata tsunami, wisata kuliner, dan wisata konvensi. Yang kedua adalah pengembangan kawasan wisata alam diarahkan pada kawasan pantai mulai dari Pantai Cermin Ulelu di Kecamatan Meraksa, Pasilantong, Kuala Cakra, dan Arusan, Dehraya, Lamnyong, dan Kreng Aceh, sampai Alunaga, Kecamatan Syah Kuala. Kawasan ini juga didukung oleh hutan mangrove di hutan kota. Dan yang ketiga adalah pengembangan kawasan wisata sejarah diarahkan ke kawasan Masjid Baitur Rahman, Komplek Museum Aceh, Gunungan, Taman Putropang, Pintu Kop, Pendopo, Kerkov, Makam Syah Kuala, Makam Sultan Iskandar Muda, dan Makam Kandang 12, Taman Ratu Safiatuddin ataupun PKA di Bandar Baru. Yang keempat adalah pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan miniatur Aceh, pameran pembangunan, pasar seni, RTH, kawasan wisata budaya, dan kawasan resapan air. Dan yang kelima adalah pengembangan kawasan wisata tsunami ataupun tsunami heritage diarahkan di kawasan Ulelu, Kecamatan Meraksa, dan Punggeh Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, musim tsunami, kapal di atas rumah, kuburan massal. Dan yang keenam adalah pengembangan kawasan wisata dan ruang publik yang diarahkan pada kawasan bekas normalisasi Kurung Aceh. Dan yang terakhir adalah wisata konvensi dan wisata kuliner dikembangkan terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
Berikut adalah alternatif site yang dipilih. Nah, di sini saya memilih lokasi site-nya itu berada di daerah Jalan Teku Abu Lamu, Kabupaten Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, di mana site tersebut berada di kawasan pariwisata dan berada dekat dengan urban monumental Banda Aceh, yaitu adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini pengaturan KDB dan KLB-nya itu sesuai dengan tingkat kepadatan lingkungan, di mana area luas yang saya ambil itu adalah 8.340 meter persegi, KDB-nya itu adalah 70%, KLB-nya itu adalah 35% dikarenakan museum tersebut merupakan dari pelayanan umum. Nah, luas lahannya itu dikali dengan 70% dan luas lahannya itu dikalikan dengan 3,5 sehingga hasilnya itu adalah ketinggian bangunannya itu adalah 3 lantai yang saya akan ambil, walaupun dari perhitungan adalah 5 lantai. Berikut merupakan analisis dari arah cahaya matahari, angin, dan kebisingan. Jadi arah cahaya mataharinya itu adalah berada di sisi timur dan ke barat. Sedangkan pada kebisingan itu hanya terdapat di bagian belakang site itu, yaitu di daerah kawasan Bakso Barata ataupun berada di wilayah lalu lintas akses dari Masjid Raya tersebut yang berada di sisi utara sebelah utara bangunan tersebut. Nah, di sini adalah tampak existingnya, di mana tampak tersebut memiliki banyak sekali vegetasi yang dapat kita manfaatkan untuk perancangan nanti. Nah, di sini analisis orientasi bangunannya itu saya memilih orientasi bangunan itu menghadap ke barat dengan bertujuan untuk mampu memikat masyarakatnya itu ketika melewati jalan dari Jalan Tengku Abu Lamu itu dapat melihat fasad bangunan tersebut sedang melewati jalan tersebut, sehingga orang berasumsi ingin mengetahui apa isi dalam bangunan tersebut, sehingga bangunan tersebut lebih bercondong berada di orientasi bangunan itu adalah menghadap ke barat dengan melakukan expose fasad bangunan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah sirkulasinya, aksesnya ini terdiri dari 4 akses menuju lokasi bangunan. Yang pertama itu adalah dari jalan arah menuju Masjid Raya, dan yang kedua adalah Jalan Tengku Abu Lamu, dan yang selanjutnya ini adalah merupakan dari Jalan Bakso Idaman Barata. Nah, akses tersebut juga dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan 2, bahkan kendaraan alat berat seperti truk, angkat pasir, fuso, dan sebagainya juga mampu, tetapi yang mereka lewati itu adalah pada bagian sisi jalur sebelah utara, di mana faktor faktor luas dari sirkulasi tersebut yang juga terbatas, hanya mampu dicapai mobil, yaitu adalah roda 4. Selanjutnya ini adalah potensi, di mana potensi site tersebut berada di pusat kota Banda Aceh, walaupun berada kota Banda Aceh yang bangunan itu bangunan lama. Dan yang selanjutnya adalah berada di wilayah strategis dan berada di PK lama. Nah, di sini yang ketiga adalah berada dekat dengan kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting di dalam pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya yang sudah ditetapkan, sehingga kebanyakan dari site tersebut, arah site tersebut merupakan banyak dari bangunan-bangunan yang kita lihat memiliki nilai sejarah dari Banda Aceh tersendiri, sehingga potensi tersebut juga merupakan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan
museum sejarah. Nah, selanjutnya ini adalah view, di mana dapat kita lihat betapa megahnya Masjid Baitur Rahman yang berada di dekat dengan bangunan tersebut. Yang kedua adalah dapat melihat beberapa bangunan bersejarah yang memiliki nilai sejarahnya pada sederetan bangunan museum tersebut. Nah, di sini adalah konsep desain. Di sini adalah skema perancangan sebagian awal munculnya ide. Yang pertama itu adalah simbol dan budayanya itu, dan yang kedua adalah arsitektur perilaku, sehingga menghasilkan pendekatan dari studi banding dan mendapatkan pola kebiasaan tersebut sehingga menciptakannya satu karya seni yang dapat dilimpahkan dari kekayaan alam sumber daya alam, mau itu pola adat budaya, sehingga terciptanya suatu ide dari perpaduan ide tersebut. Dan selanjutnya itu adalah akan dilimpahkan dalam layout plan eksterior museum, interior museum. Dan yang terakhir adalah karya arsitektur yang sudah dapat kita rancang itu berhasil. Nah, di sini adalah dari user and activity in museum, di mana dapat kita lihat terdiri dari beberapa bagian-bagian aktivitas dari si museum. User dari aktivitas museum yaitu adalah ada pengunjung, ada general manager, ada manajer, ada bagian kerjasama, tata usaha, preservasi dan konservasi, hubungan masyarakat dan edukasi, dan penunjang servis lainnya. Dan yang kedua ini adalah aktivitas dari si user pengguna museum tersebut, di mana ini lebih mencondong kepada user yang merupakan kelola kegiatannya itu adalah sebagai pekerja kantor ataupun pekerja yang organisasi dalam pengurusan museum tersebut. Di sini dapat kita lihat pada jam 8 sampai jam 12 itu mereka melakukan aktivitas bekerja, memeriksa dokumen, evaluasi pegawai, dan mengadakan dokumen. Sedangkan pada jam siang hari mereka melakukan rapat, diskusi, sholat dan istirahat, makan dan minum. Dan selanjutnya ini adalah aktivitas dari user di museum, di mana yaitu adalah mereka melakukan penelitian, melakukan kegiatan perawatan barang museum, melakukan evaluasi karya, melakukan pemeriksaan dokumen dan pengecekan karya, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat adalah aktivitas dari user bagian humas dan edukasi, di mana yaitu adalah pembuatan proposal, bekerja, rapat, diskusi, mengadakan dokumen, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah aktivitas dan user in museum bagi si penunjang dan servis. Dan selanjutnya ini adalah sebagai aktivitas dari pengunjung yang mengunjungi museum sejarah. Nah, di sini adalah kebutuhan ruang yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama adalah bentuk kegiatan itu adalah merupakan pelayanan, pameran, kegiatan kegiatan servis, pelayanan umum, beserta kegiatan pengelola. Nah, di sini ada beberapa besaran dan volume masa bangunan yang dapat kita lihat, yaitu adalah kebutuhan ruang parkir itu sekitar 2066 meter kuadrat karena sirkulasi yang saya terapkan itu adalah 30% dari luas. Sedangkan kebutuhan ruang penunjang di sini adalah 65.095 meter persegi, yaitu menerapkan sirkulasi yang 30% juga. Dan selanjutnya ini adalah kebutuhan ruang ruang dokumentasi, di mana di sini ada terbagi atas 3, yaitu adalah kebutuhan ruang studio presentasi, studio foto, dan lab foto. Dan selanjutnya ini adalah kebutuhan ruang pendidikan, di mana kita membutuhkan ruangan perpustakaan dan
ruang seminar untuk melakukan event-event apapun, baik itu workshop ataupun sebagainya. Selanjutnya ini adalah kebutuhan ruang pameran terbagi atas 3 ruangan, yaitu adalah ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, dan ruang teater. Tapi ruang teater ini saya terapkan di daerah ruangan yang terbuka ataupun berada di luar bangunan. Selanjutnya inilah kebutuhan pemeliharaan koleksi, di mana kebutuhan ruangan itu adalah terbagi atas 5, yaitu adalah parkiran kendaraan pengangkut, bongkar muat, penanaman koleksi, laboratorium konservasi, dan bengkel restorasi. Dan selanjutnya ini adalah kebutuhan ruang super secure, di mana ruang komputer, pengawasan CCTV, dan ruang peralatan keamanan. Nah, di sini besaran ruang total bangunan Museum Budaya saya adalah berjumlah 7.366 meter persegi kuadrat. Nah, di sini ada konsep ruang, yaitu adalah saya menerapkan tema konsep dari open space, di mana ruang terbuka hijaunya itu adalah regulasi yang mengenai tentang penghijauan dalam sebuah perencanaan arsitektur, agar kualitas lingkungannya itu terjaga. Daerah hijau bangunan tersebut akan dihitung dalam RTH sebanyak 25% tidak melebihi dari jati jumlah tersebut. Konsep open space ini akan diterapkan pada desain eksterior maupun interior, bertujuan untuk menciptakan interaksi antar ruang dalam dan luar secara efisien. Dan berikutnya adalah dalam perencanaan open space ini akan senantiasa terkait dengan perabotan tanaman jalan, bisa berupa lampu, tempat sampah, papan nama, maupun bangku taman lainnya. Di sini adalah konsep tata hijau yang saya akan terapkan, itu adalah jenis vegetasi yang berdasarkan ruang tata hijau, yang itu adalah sebagai pembatas pandangan, pembentuk pandangan, penahan silau lampu, penyerapan polusi udara, tanaman pengarah, dan tanaman peneduh, yang terbagi atas 4 pohon yang saya sudah pilih, yaitu adalah pohon cemara udang, pohon acacia, pohon palem, dan pohon pinus. Selanjutnya ini adalah konsep penataan sirkulasi manusia dan kendaraan, di mana konsep sirkulasinya itu adalah membedakan di mana jalur sirkulasi antara kendaraan dan pejalan kaki agar tidak terjadinya sirkulasi, yaitu yang tidak ingin kita mau, yaitu sehingga menyebabkan kecelakaan di daerah museum tersebut. Dan yang selanjutnya ini adalah konsep sirkulasi transportasi umum, di mana di area transportnya itu terdapat area transportasi khusus ditunjukkan untuk kendaraan khusus, dan jalur kendaraan itu servis itu sekitar 6 meter lebarnya. Dan selanjutnya ini adalah konsep trotoar pejalan kaki, di mana khusus untuk pejalan kaki di daerah pejalan kaki area tersebut diberikan lampu taman, tekstur pada permukaan jalan rata, dan memberikan vegetasi yang cukup sejuk agar lebih nyaman untuk melakukan aktivitas pejalan kaki. Berikutnya adalah bagian penjelasan tentang studi massa yang akan menjelaskan tentang zoning, orientasi, sirkulasi, dan block plan yang pada ide konsep bentuk. Nah, di sini ada ide konsep, di mana konsep fasad yang saya akan ambil itu bertema keywords-nya itu adalah tarian, karakter, Islam, dan rumah adat, di mana 4 keywords ini akan mengandung nilai dari sistem budaya, agama, aturan, dan arsitektur, sehingga menciptakannya bangunan yang Museum Sejarah Aceh ini memiliki karakteristik tentang nilai budaya dan simbol. Nah, pada konsep sirkulasi pameran, saya akan mengikuti dengan berjalannya sejarah, di mana dengan teratur, linear, berurut, beratur, dan masa lalu. Nah, selanjutnya ini adalah konsep bangunan yang saya akan terapkan adalah bangunan yang monumental dan grand arsitektur. Dan pada memori budaya simbolnya itu akan menambahkan keywords remember, retention, flashback, sama remind. Berikut adalah ide bentuk alternatif 1,
di mana ide bentuk alternatif 1 saya ini menerapkan fasad bangunannya itu adalah terinspirasi dari Rumah Aceh dan Tari Pukat. Nah, tarian ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan rakyat Aceh yang tinggal di pesisir pantai, di mana sebagian besarnya itu masyarakatnya itu adalah merupakan mata pencariannya itu sebagai nelayan. Mengingat Provinsi Nanggro Aceh ini merupakan sebagian besar dikelilingi oleh pesisir pantai, maka tarian ini sangat mencerminkan keadaan orang-orang Aceh pesisir zaman dahulu. Sehingga dari karakter dari masyarakat nelayan ini menghasilkan simbol-simbol ataupun menghasilkan nilai-nilai budaya, sosial, aturan, dan agama yang dapat kita petik sebagai simbol-simbol budaya kultur dari daerah Aceh. Nah, oleh karena itu, dalam setiap perilaku dan aturan kehidupan masyarakat Aceh selalu dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya yang memiliki interaksi simbolik, yaitu dapat berinteraksi satu sama lain, bukan hanya melalui gerak isyarat tetapi juga melalui simbol yang signifikan. Nah, bagi masyarakat Aceh, Tari Pukat ini juga difungsikan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dan tradisi masyarakat Aceh bagian pesisir, khususnya saat mereka menangkap ikan di laut. Tarian ini juga dimaknai sebagai gambaran sikap gotong royong dan semangat kebersamaan masyarakat untuk direfleksikan dalam sebuah tarian yang menjadi pemersatu dari tiap-tiap suku yang mendiami Provinsi Aceh. Walaupun memiliki perbedaan baik dari segi suku, bahasa, adat istiadat, maupun berbagai kontur alamnya. Nah, di sini Burhan tahun 1986 mengatakan selain dari Tari Pukat merupakan sebuah tarian daerah yang menggambarkan tentang kegiatan menarik pukat. Ataupun tarian ini juga diciptakan oleh almarhum Yusrizal Banda Aceh pada tahun 1962. Nah, di sini awalnya transformasi bentuk bangunan saya itu yaitu seperti ini ataupun seperti huruf U yang terlihat mirror, tetapi bentuknya itu memang terlihat seperti monoton, seperti bentuk yang lurus pada sisi ujungnya, tetapi lebih direalistiskan dan merupakan respon dari site yang saya pilih. Nah, di sini Tari Pukat juga difungsikan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dan tradisi masyarakat Aceh pesisir, khususnya saat mereka menangkap ikan di laut. Nah, di sini dapat kita lihat transformasi awalnya ini masih terlihat sederhana. Yang kedua ini adalah bagaimana proses transformasinya bangunan awal menjadi hasil akhir yang maksimal. Di sini dapat kita lihat ide bentuk yang kita lihat ini kan terlihat sederhana. Maka perlu adanya perubahan sedikit dalam mengeksplor bentuk yang lebih menarik tanpa mengurangi tema yang sudah kita terapkan. Nah, di sini saya menerapkan sedikit transformasi dari ukiran motif flora pada Rumah Aceh yang setelah saya modif dengan bentuk yang awal. Dan formasi tersebut berulang tetapi memiliki sisi yang dihilangkan dan lebih dibesarkan pada bagian lingkarannya itu dalam pemenuhan aspek kesatuan dalam mewujudkan bentuk kesatuan lingkaran. Di sini ada penjelasan tentang konsep idea, di mana hubungan konsep pada bangunan ini menjelaskan tentang konsep Rumah Aceh dan simbol Tari Pukat ini yang diinterpretasikan ataupun dipresentasikan pada bangunan tersebut dengan tujuan untuk lebih menghadirkan suasana khas budaya pada bangunan. Nah, jadi museum ini kan difungsikan sebagai museum sejarah, maka dari itu bukan hanya dari isi dalam bangunan museum ini yang kita tahu, oh ini sebagai museum sejarah, tetapi dari segi fasad luar pun kita dapat menghadirkan bahwa sebenarnya bangunan ini merupakan dari orang dapat melihat, oh ini pasti bangunan museum sejarah karena dapat menimbulkan simbol-simbol
yang menghadirkan suasana khas dari budaya Aceh pada bangunan tersebut. Dan konsep ini juga bertujuan sebagai ikon baru bangunan di Banda Aceh sebagai media pendidikan tentang arsitektural Aceh bagi pengunjung. Walaupun ikon ini sebelumnya udah ada seperti Museum Tsunami. Nah, selanjutnya ini adalah konsep rumah panggung yang diterapkan pada bagian bawah bangunan. Pada sisi tengah ini dapat kita lihat di mana menerapkan nilai dari simbol budaya masyarakat Aceh yang secara tidak langsungnya itu sedang melakukan aktivitas di bawah museum tersebut, sehingga pengunjung dapat merasakan bahwa di bagian bawah tersebut masih merasakan nuansa-nuansa rumah Aceh, walaupun dalam keadaan physically bangunan yang modern. Nah, pada bangunan ini juga akan menggunakan secondary skin yang menggunakan motif ukiran yang bertransformasi dari ukiran asli rumah Aceh, sehingga awalnya itu dapat kita tahu ukirannya itu seperti flora, fauna, maka di sini akan secondary-nya ini akan bertransformasikan dengan ukuran asli dengan transformasi dari ukuran asli rumah Aceh. Nah, di sini pada bagian atap adalah area denah yang akan menerapkan struktur bagian bentangan lebar, dan lantai dasar yang akan difungsikan sebagai tempat dua akses jalur sirkulasi bagi pengunjung museum dari area teater. Nah, di sini ada dua akses jalur sirkulasi di mana pengunjung dapat melewati dari sisi museum, dan yang kedua adalah pengunjung bisa dapat melewati dari sisi bagian lobi utama. Nah, bangunan ini juga akan terdiri dari 2 hingga 3 lantai, sehingga hal yang menarik dari bangunan ini adalah lantai dasarnya ini juga dilengkapi dengan reflection pool ataupun kolam refleksi, di mana lantai dasar ini akan difungsikan sebagai area teater terbuka yang akan difungsikan sebagai pengunjung dalam panggung kegiatan pengunjung. Nah, berikut adalah alternatif 2 di mana alternatif ini juga menerapkan tema yang sama dengan alternatif yang pertama, hanya saja formasi dari tarian pukat ini yang saya ngambil dari ide bentuk yang berbeda gitu. Jadi di sini dijelaskan pola pikir dan gagasan yang diterapkan dalam peraturan dan dalam peranata sosial masyarakat pesisir Aceh zaman dulu adalah tercermin dan dituangkan pada pepatah para orang tua Aceh yang mengungkapkan sebagai berikut. Adat bak petemerohum, hukum bak syahwala. Jika ditafsirkan maknanya adalah peraturan adat ada di tangan raja dan hukum ada di tangan ulama. Sedangkan pada bentuk pertama ini kan masih dalam bentuk sederhana. Jadi formasinya itu seperti bentuk huruf V, tetapi bentuk ini nih masih dalam bentuk sederhana, sehingga bentuk yang diambil dari formasi itu walaupun tari pukat, walaupun sama-sama tari pukat, cuman hanya formasinya itu yang berbeda. Nah, pada fasad bangunannya juga diambil dari konsep rumah Aceh yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini tari pukat juga merupakan salah satu dari bentuk kesenian yang merupakan wujud dari kebudayaan hasil olah pikir, ide, ataupun gagasan masyarakat pesisir Aceh. Mau itu tarik pukat sebagai gambaran aktivitas masyarakat pesisir yang memiliki rasa keindahan estetika yang ditimbulkan dari gerak, syair, dan musik. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang konsep idea di mana alternatif ini juga masih menerapkan tema yang sama, hanya saja dari bentuk formasi tarian tersebut yang dirubah ataupun diambil dalam bentuk hal yang lainnya. Nah, di sini fasad bangunan yang terinspirasi dari rumah Aceh dan tarian pukat. Yang pertama adalah dari alternatif ini, dia tuh dari bentuk V itu saya mengeksplorkan lagi dalam bentuk yang menjadi 3 gubahan massa, yang dimana 3 gubahan massa ini terdiri dari persegi panjang dan terdiri dari 2 persegi panjang. Yang pertama itu adalah persegi panjang yang terdiri dari setengah, dan yang kedua itu adalah persegi panjang yang ritmenya tuh berbeda, maksudnya bergeser. Nah, di sini terdapat lingkaran
lingkaran ini berfungsi sebagai sifat yang dapat mewakili sifat dari kesatuan, sehingga gubahan massa tersebut walaupun terdiri dari 3 gubahan, sehingga berbentuk lingkaran ini juga sebagai penghubung di antara dua bagian massa yang lainnya, sehingga kesannya tuh lebih menyatu kepada seluruh bagian massa bangunan tersebut agar dapat terjaga. Nah, di sini konsep alternatif ini tetap menggunakan rumah panggung yang diterapkan bagian bangunan tersebut agar menerapkan nilai dari simbol budaya masyarakat Aceh yang menampilkan ciri khasnya itu terletak pada tiang-tiang museum tersebut. Dapat kita lihat di sini adalah tiang-tiang kolom-kolom besar yang menggambarkan kalau itu menerapkan tentang rumah panggung dari museum ini. Nah, pada transformasi gubahan tersebut juga merupakan dari gabungan dari simbol budaya yang diapresiasikan dalam bentuk yang berbeda agar menimbulkan estetika pada bangunan tersebut yang tidak terlalu kaku dan monoton, sehingga dia terlihat seperti 3 gubahan massa. Jadi di sini lantai dasarnya ini akan difungsikan sebagai tempat jalur sirkulasi utama bagi pengunjung museum, dan pada bagian ini akan menggunakan struktur bentangan lebar yang struktur space frame-nya itu dikarenakan bangunannya itu tersebut terlalu luas karena bentangan lebar, maka struktur yang digunakan itu adalah struktur space frame. Nah, pada lantai dasar juga dilengkapi dengan reflection pool. Lantai dasar juga akan difungsikan sebagai tempat area teater terbuka yang akan difungsikan sebagai panggung kegiatan yang terletaknya itu pada konsep rumah panggung yang di persegi panjang yang setengah ini. Nah, pada konsep sirkulasinya itu pada bangunan ini juga akan memiliki 2 akses yang dapat dijangkau oleh pengunjung museum. Nah, di sini bangunan ini akan terdiri dari 2 hingga 3 lantai. Nah, apa hubungannya dengan konsep ide tersebut dengan bangunan tersebut? Jadi, dengan penerapannya beberapa simbol budaya ini, yang ditampilkan dengan bangunan arsitektural, sehingga para pengunjung ini secara tidak langsung dia dapat melihat bangunan ini bukan hanya difungsikan sebagai museum sejarah, tetapi bangunan ini juga menunjukkan bahwa simbol budaya, kultur budayanya itu juga melekat pada fasad bangunan arsitektural yang dirancang seperti itu. Itu hubungannya antara museum yang saya rancang dengan penerapan tema yang saya terapkan di bangunan tersebut. Di sini ada konsep ruangan di mana pola penentuan ruang ini akan menerapkan dari analogi rumah Aceh. Jadi ruangan-ruangan rumah Aceh yang terdiri dari 4 suramo. Yang pertama adalah suramo kuu, suramo likut, suramo tengah, sama miup rumah. Jadi ruang suramo tengah ini difungsikan sebagai ruang kelola museum dari kegiatan aktivitas seperti rapat, bekerja, dan sebagainya, sehingga pada sisi bagian ruang suramo keu ini akan digunakan sebagai ruang publik, penerimaan tamu, museum, dan pengambilan tiket museum, sehingga ruang suramo keu ini bagian di depan, terletak di depan. Dan yang selanjutnya adalah ruang suramo likut akan difungsikan sebagai ruangan pameran, lab foto, dan perpustakaan. Dan yang terakhir adalah ruang miup. Rumah ini akan difungsikan sebagai tempat berkumpulnya, bercengkramanya dengan konsep panggung yang area teaternya itu akan digunakan oleh pengunjung dan pengguna museum. Berikut adalah organisasi ruang yang merupakan hubungan antar ruang. Dan berikut adalah zoning dan konsep penataan massa, di mana bangunan tersebut kan terdiri dari atas 3 lantai. Lantai pertama itu terdiri dari ruang MEE dan CCTV, toilet, musola, gift shop ataupun ruang toko souvenir, kafetaria, reflection pool, ruang staff kurator, teater,
tangga, lobi utama, loket, studio foto, lab foto, bongkar muat, dan penerima koleksi. Dan pada lantai kedua terdiri dari atas ruangan penyimpanan barang koleksi, ruang CS, ruang seminar, perpustakaan, lab konservasi, bengkel restorasi sebagai workshop, yaitu yang terakhir adalah jonitor. Dan yang pada lantai ketiga yaitu adalah ruang temporer, studio presentasi, ruang direktur, manajer dan sekretaris, ruang rapat, ruang istirahat, dan ruang pameran tetap. Selanjutnya ini adalah pola peletakan massa, di mana di sini dapat kita lihat pada lantai pertama ini ada ruangan loket, tangga, studio foto, lobi utama, lab foto, penerimaan koleksi, bongkar muat, ruang MEE, ruang staff kurator, ruang CCTV, reflection pool, kafetaria, teater, gift shop, musola, dan toilet, dan lobi kantor. Nah, selanjutnya ini adalah block plan dari 2 dimensi, di mana lahan yang sebelumnya itu lahan kosong seperti ini, dan sesudah itu terdapat block plan pada Museum Aceh Ketanyo. Di sini dapat kita lihat sirkulasi dari pola bangunan tersebut seperti ini. Selanjutnya ini adalah pola sirkulasi bangunan. Di sini dapat kita lihat ada sirkulasi dalam bagian bangunan, di mana pengunjung akan memasuki loket terlebih dahulu dan membeli karcis terlebih dahulu, dan memasuki area lobi utama, di mana akan disambut dengan ruangan studio foto dan ruang lab foto, baru menuju ke area reflection pool. Tetapi pada sisi kedua ini sirkulasi bangunan pada memasukin bangunan ini terdapat satu sisi lainnya. Jadi sirkulasinya itu terbagi atas dua, bisa melewati lobi utama, bisa juga melewati dari ruang teater yang menuju ke area kafetaria. Dan kedua ini dapat kita lihat terdiri dari atas 2 tangga, di mana tangga sebelah kanan ini merupakan tangga untuk area naik, dan tangga sebelah sini merupakan tangga yang difungsikan sebagai tangga turun dari pengunjung. Nah, di sini dapat kita lihat ada pola sirkulasi bangunan bagian eksterior. Di sini dapat kita lihat sirkulasi area parkir mobil ini pada sisi kiri, dan sirkulasi area parkir motor ataupun roda 2 itu pada sebagian kanan. Nah, berikut adalah konsep yang terakhir, di mana konsep sirkulasi dan pencapaian bangunan dan penempatan main entrance, di mana di sini area jalur masuknya ini cuman hanya satu sisi, di mana area masuknya itu pada bagian sisi utara, di mana biar memudahkan akses masuk pada museum agar terhindari dari kemacetan pada transformasi yang masuk dan melewati jalan tersebut. Dikarenakan jalan tersebut juga memiliki ukuran jalannya itu lebar, sehingga menurut saya jalan tersebut akan dapat memudahkan untuk masuknya pengunjung dalam memasuki bangunan tersebut, dibandingkan melewati lorong yang berada pada sisi timur, mau itu bagian sisi timur ataupun di sisi selatan. Dan selanjutnya ini adalah
area keluar museum ini berada pada sisi barat, di mana dikarenakan akses jalan keluar dari museum tersebut terbagi atas 3 jalan yang dapat difungsikan sebagai akses ke kota, sehingga apabila dikarenakan saya melihat ataupun saya menganalisis lorong tersebut, jalan tersebut sangatlah sepi, bukan sangatlah sepi yang bisa dikategorikan memang tidak ada mobil yang melalu lalang, tetapi minimnya kendaraan tersebut itu terhindari dari kemacetan, dan jalan tersebut juga memiliki ukuran yang terbatas dibandingkan jalan yang berada di area akses masuk berada di sisi utara. Nah, sehingga saya memilih untuk area keluar museum itu di bagian sisi barat, di mana ketika pengunjung akan keluar, maka yang akan mereka lalui itu ada 3 akses yang berada di depan jalan museum tersebut. Nah, di sini ada orientasi bangunan, di mana bangunan ini akan menghadap ke barat dengan bertujuan mampu memikat masyarakat ketika melihat fasad bangunan tersebut sedang melewati jalan. Sekian dari portofolio saya, dan maafkan apabila ada kekurangan dan kesilapan saya dalam presentasi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.